Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih hidup di pagi hari ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah karena hidupnya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan dana talangan umroh. Di sini kita akan petakan beberapa hal. Kata kunci pertama itu adalah talangan. Kalau kita membahas mengenai talangan, ada beberapa hal yang kita bisa soroti. Yang pertama, dari pihak kreditur. Kreditur ini berarti yang ngasih talangan. Dan nanti akan muncul pihak debitur, yaitu pihak yang ditalangi atau pihak yang berutang. Dan kemudian nanti akan muncul juga kepentingan dari talangan itu sendiri, yaitu untuk umroh. Nanti kita akan coba eksplorasi 4 kata kunci ini. Yang pertama talangan, kemudian debitur krediturnya, lalu kemudian umroh. Yang pertama kita bahas terkait dengan talangan. Talangan ini sebenarnya apa sih? Utangan. Jadi kalau kita ditalangi, artinya kita diutangi. Terserah bahasanya nanti apa, gitu ya. Kemudian kalau ditanya apa hukumnya utang di dalam Islam, jawabannya boleh. Sehingga kalau ditanya apa hukum utang, ini hukumnya boleh atau hukumnya mubah. Dan apa dasarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan utang, yaitu tadayantum bidainin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kalau kalian nanti punya utang, artinya adalah Allah mengizinkan utang piutang itu. Kalau itu tidak diizinkan, Allah tidak mungkin memberikan pedoman ataupun tata cara. Sehingga di sini ketika Allah sebutkan idza tadayantum bidainin, kalau kalian nanti mau utang, maka Allah ajarin caranya adalah faktubu, ditulis, dicatat utangnya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 282. Dan kemudian apa dasar yang lain yang menunjukkan bahwa utang itu boleh? Nabi pun berutang, dan bahkan ketika beliau meninggal dunia itu dikatakan kana dir'uhu marhunan indal yahud. Baju besi beliau itu tergadai, digadaikan ke orang Yahudi untuk mendapatkan bahan makanan pokok. Jadi kalau ditanya apa hukumnya utang, jawabannya boleh. Dan kita pun melakukan itu ya. Mungkin utang ke teman, utang ke tetangga atau yang lain. Lalu berikutnya, utang ini dipakai untuk kondisi apa? Kalau kita bicara kebutuhan, maka syariat sebenarnya memposisikan utang itu dipakai untuk kebutuhan primer. Idealnya begitu, bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan tersier. Apa contoh kebutuhan primer?
Kebutuhan primer itu nanti ada yang berhubungan dengan nyawa dan tidak berhubungan dengan nyawa. Apa kebutuhan primer yang berhubungan dengan nyawa? Makan, terus minum, dan yang lain. Yang selain nyawa apa? Kebutuhan pokok kita. Bisa uang sekolah anak gitu ya. Kadang orang tua itu terpaksa ngutang karena untuk bayar SPP. Kalau anaknya nggak sekolah, meninggal nggak? Enggak, gitu ya. Nah, kalau kebutuhan yang sekunder ini dia biasanya kalau tidak dimiliki mungkin agak sedikit terkendala gitu ya. Nah, kalau ditanya utang itu instrumen yang disarankan dipakai di mana? Disarankan dipakai di sini. Apakah tidak boleh kalau kita pakai di sekunder? Boleh. Nanti ada variabel lain yang diperhitungkan. Boleh nggak kalau utang untuk kebutuhan tersier? Nah, sekarang kira-kira umroh itu kalau kita mapping dia berada di kebutuhan mana? Primer, sekunder, atau tersier? Kalau ini tidak didudukkan terlebih dahulu, nanti mungkin bisa beda persepsi. Sepakat saya posisikan di tersier. Ini berdasarkan jawaban terbanyak ya, gitu ya. Apa contoh kebutuhan lain yang sifatnya tersier selain umroh? Piknik. Terus ada orang nggak kalau nggak piknik meninggal gitu ya? Nggak ada kayaknya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau kondisi asalnya utang itu memang dipakai sebagai instrumen untuk kebutuhan-kebutuhan primer. Tapi ada nggak di zaman sekarang? Ada, karena tren itu bergeser. Di zaman sekarang itu dengan adanya pinjol, dengan adanya pay later gitu ya, pada akhirnya bergeser. Utang bisa saja menjadi gaya hidup, lifestyle. Sehingga tersier itu kan seringkali udah bicaranya apa? Gaya hidup kan, ya kan? Tumbler, berapa harga tumbler? Tumbler 25.000 ada. Ada nggak? Hah? Hanya air panas itu dengan harga di bawah 100 mungkin dapat. Tapi karena yang dicari adalah tadi mereknya ya, mungkin nanti beli tumbler ora tuku gitu ya, karena dikasih gitu. Nah, ini penting supaya kita bisa memposisikan. Dan biasanya kalau bicara gaya hidup itu bicaranya medsos. Ada nggak ibu-ibu yang nggak punya medsos? Ada. Tahu dari mana? Oh, Madinah tuh begini. Karena lihat ya kan? Lihat apalagi orang yang lagi umroh dan yang lain. Sehingga akhirnya muncul keinginan walaupun sebenarnya kita belum butuh gitu ya. Maka solusinya kalau yang kepengen banget umroh tapi belum punya duit, tutup medsosnya. Nah, ini kita posisikan dulu. Utang itu secara hukum asalnya boleh gitu ya. Berikutnya kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Kalau utangnya untuk umroh boleh enggak? Kan utang itu bisa macam-macam ya tadi. Utang mungkin untuk
uang sekolah anak, utang untuk makan, utang untuk beli sesuatu gitu ya. Nah, kalau utangnya untuk umroh, para ulama membahas, dan itu juga cukup sering ditanyakan. Jadi ini saya munculkan saja pertanyaan karena memang di redaksinya pertanyaan yang sama. Tapi kenapa tidak bisa di zoom ya? Atau harus di kompas ya? Nah, di sini ada yang bertanya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih saya itu umroh gitu ya? Tapi umrohnya itu dengan cara apa? Ditalangi oleh bank. Ya dia kredit gitu loh. Makanya orang-orang itu kan sekarang ada nggak pernah ketemu? Mohon maaf kalau di sini ada praktisinya ya. Dia mempromosikan umrohnya begini, berangkat sekarang, bayarnya nanti. Ya, atau berangkat sekarang, lunasinya setelah pulang gitu ya. Nah, ini disebutkan. Maka kata para ulama disebutkan di sini, fala yajibu al-bahtsu an nafaqatil umrah walal hajj. Kalau bicara status hukum, kalau tadi kan kita memapping berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan status hukum, wajib enggak untuk cari biaya khusus untuk umroh? Kata para ulama, tidak wajib. Dan kemudian, wajib enggak saya cari utangan untuk umroh? Tidak wajib. Terus yang wajib buat saya apa? Wa innamal wajibu alal muslim idza malaka malan. Jadi kita kerja silakan kerja, jualan silakan jualan, usaha silakan jualan. Kalau nanti ada uangnya dan cukup untuk kebutuhan umrohnya, melebihi kebutuhan pokoknya, silakan. Berarti yang kebutuhan primernya apa tadi? Kebutuhan pokok, kebutuhan harian. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja jangan pakai umroh. Nanti bapaknya nanya, "Ma, ini kok di dapur kosong?" Iya, uang belanja mama pakai daftar umroh. Terus kita makan apa? Ya puasa, kata ibu. Enggak. Jadi dia itu di mapping pun kata para ulama kebutuhan pokok dulu, ada sisanya baru bicara umroh. Nah, bagaimana dengan sama bapak-bapak dan yang lain? Sehingga kalau misalkan ditanya, mana yang lebih murah, umroh pakai pesawat atau umroh jalan kaki? Loh, itu kan ada kan, lagi rame kan? Umroh dari Indonesia naik sampan, naik sepeda. Wallahu alam ya, hitungan kasar saya lebih mahal kalau jalan kaki. Berapa lama mau nyampe ke sana? Terus mau makan sehari berapa biayanya? Ya, jadi kadang semangat boleh gitu ya. Nah, sehingga di sini dia punya kemampuan secara fisiknya, kemampuan secara ekonominya. Makanya umroh dan haji itu ibadah yang tergabung padanya dua komponen, ibadah maliyah plus badaniyah. Beda dengan ibadah sholat. Sholat itu kita nggak butuh duit ke masjid. Dimintain duit nggak sama Pak Tamir? Mau masuk masjid wajib bayar? Enggak. Ada ibadah yang jenisnya harta, zakat contohnya. Kalau tidak ada hartanya nggak bisa berzakat. Tapi ada ibadah yang butuh kombinasi. Itu contohnya haji dan umroh. Sehingga kalau tidak terkumpul, tidak terpenuhi, ya sudah, tidak ada kewajiban. Artinya kalau kita meninggal berdosa? Enggak, karena tidak wajib. Makanya di sini dikatakan fal iktirad lil haji aw ghairihi mimma la yajibu lahul iktirad
Nah, ulama menjelaskan apa hukumnya berutang untuk sesuatu yang tidak wajib. Jawabannya jaiz. Mohon dibedakan antara boleh dengan wajib ya. Sehingga kalau kita petakan ada haram, ada makruh, ada boleh, ada sunnah, ada wajib. Nah, jaiz itu di tengah dia, netral posisinya. Dan ulama pun mengaitkan dengan ini, kapan boleh? Berarti kalau boleh, boleh dong saya utang, boleh, tapi ukur bayang-bayang. Apa yang diukur? Ya'lam min nafsihi al-qudrah ala sadan. Kira-kira saya mampu bayar enggak? Gitu. Boleh nggak maksain diri utang kalau ternyata nggak mampu bayar? Nggak boleh, berdosa. Jadi diukur saya mampu bayar enggak. Jangan semangatnya mau utang. Ketika ngutang semangat, giliran suruh nyicil ngilang gitu ya. Nah, makanya bisa menjadi haram kalau ternyata kita ukur nggak mampu saya, terus nekat, ya udah jadi haram. Kecuali ya misalkan nih kita punya warisan atau kita ada yang ditunggu gitu ya, nilainya mungkin lumayan, anggap 100 juta, umroh berapa? 30 misalnya. Boleh nggak kita utang dengan kita bilang nanti saya bayar waktu warisan cair? Boleh, asal jarak cairnya waris nggak kesuwen ya. Nanti ini waris belum jelas gitu kan. Tapi kalau sudah ketemu penjualnya, sudah proses tanda tangan, memang tinggal proses transfer, itu boleh. Tapi kalau kita juga belum tahu bayangan kapan cair, nggak boleh, itu ya. Nah, di sini dikatakan Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan innama yajuzul iktirad, boleh kita itu berutang. Bolehnya itu bagi siapa? Liman alima min nafsihi al-qudrah. Dia sadar kalau dia itu punya kemampuan alal wafa, untuk membayar. Nah, kalau dia enggak mampu, mohon sadar diri. Jangan memaksakan dengan dalih tawakal ala Allah. Enggak? Per bulan misalkan dikasih suami berapa? 2 juta. Terus kepake habis buat nafkah, mau ikut berangkat karena misalkan satu kampung. Jadi biasanya kadang itu ibu-ibu mungkin tidak punya medsos, tapi ya medsos juga sih, di grup WA gitu ya. Nah, hati-hati ya, jangan jadi tukang kompor ya. Kadang yang tukang kompor ini oke lah, dia gasnya banyak kan gitu ya. Ada orang tabung gasnya udah warna hijau gitu kan ya, yang 3 kilo, dikit pula lagi gitu kan. Nah, apa contohnya? Contohnya tadi, warga, ibu-ibu, ini kesempatan sehari dalam sehidup kita, katanya gitu kan. Mari kita berangkat satu bis bersama warga, gitu kan. Kebayang nggak tuh kira-kira? Kalau si ibu-ibunya tadi masih dalam posisi nggak mikiri omongan orang, enak. Ya mohon maaf, saya belum mampu, saya izin nggak ikut. Tapi untuk ngomong perkataan itu nggak gampang. Tiba-tiba nanti tetangganya nyeletuk, alah bu, utang dulu ya setelah gitu. Nah, jangan jadi kompor ya. Sehingga di sini boleh, nggak apa-apa, tapi ukur juga kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangan. Sehingga di sini dikatakan kesimpulannya tidak mengapa, boleh, silakan berutang dan tidak riba. Nanti kita bahas jenis utang riba itu bagaimana. Wallahu a'lam. Itu jadi tadi kita bahas yang ini ya, utangan itu hukumnya apa, statusnya bagaimana. Tadi kita sudah bahas posisi debitur. Kalau mau berutang tolong cek kemampuan. Nggak usah ini deh, nggak usah bingung cara ngecek kemampuan. Paling gampang, kalau dapat uang belanja tiap bulan, uang belanjanya itu sisa atau minus, ya enggak? Nah, kalau minus sudah otomatis coret wis.
Artinya kan kita butuh asupan tambahan untuk mengcover yang minus. Terus yang sisa, berapa sisanya? Sisanya mau 100.000 gitu kan, ya mending ditabung. 100.000 sisanya. Tapi kalau sisanya tiap bulan, alhamdulillah turahnya 10 juta. Ya kan beda-beda kan, maksudnya biar jomplang gitu loh Bu. 100.000 sama 1 juta itu kan nggak kelihatan jomplangnya gitu loh. Jadi supaya kebayang, oh ya sisanya 100.000 itu dengan orang uang belanja kok sebulan sisanya 10 juta gitu. Nah ini tidak apa-apa gitu loh, silahkan kan. Atau tadi kemampuan kita mencicil berapa. Karena apa? Orang itu ketika sudah dominan inginnya, itu kan dia bicara berdasarkan rasa kan ya, sehingga logika itu kadang nggak jalan. Kalau sudah bicaranya rasa, nanti kalau nggak ikut umroh sama ibu RT, nanti kalau nggak berangkat, masih ada aja pokoknya gitu ya. Sehingga ibu ini nggak tenang hidupnya, gara-gara apa? Mikiri nanti apa kata orang gitu. Belum lagi nanti tuh ada lagi ibu-ibu yang tukang kompor, yang tukang pegang kamera. Bu, nanti ibu nggak bisa selfie loh Bu, nanti kita mau ke gunung ini Bu. Nah itu kacau lagi tuh. Ada, karena setiap orang itu tergeraknya itu bisa beda-beda gitu. Ada yang tadi karena takut dikucilkan, ada yang tergeraknya itu, ada lagi misalkan, apalagi makanya tadi saya udah minta maaf kan ya, kalau misalkan di sini ada pelakunya gitu ya, praktisi kompornya gitu ya. Ada lagi misalkan, Bu coba ingat-ingat umur ibu sekarang udah berapa Bu, coba. Itu kan pokoknya orang marketing itu pinter dia, apa sih pokoknya, coba Bu umur berapa, kok masih 20 ya Bu ya, oh iya masih lama. 20 itu berapa puluh tahun yang lalu kan gitu. Nah, jadi kan umur Nabi itu Bu, itu sekian loh Bu. Coba haji itu antriannya 40 tahun. Nah, yang paling masuk akal ya umroh. Itu kalau sudah bicara rasa, diajak mikir nggak bisa. Yakin? Ini ditunjukin Bu, jenengan itu Bu, sisanya per bulan 100 juta loh. Coba uang belanjanya minus loh. Wah, kita harus tawakal pada Allah. Iya, boleh tawakal, tapi agak waras juga gitu. Maksudnya tawakal itu kan tidak sama dengan hilang akal kan ya. Nah, itu tadi yang kedua. Jadi tolong cek. Saya kan tidak tahu kemampuan masing-masing kan ya. Cek kemampuannya. Kalau misalkan saldo saya minus, saldo suami turah, ya tidak apa-apa kalau itu. Bilangnya sama suaminya gitu ya. Nah kemudian yang kita lihat berikutnya adalah ini tadi sudah ya, umroh ini kan sifatnya apa? Tidak wajib. Jadi kapan dia menjadi wajib? Syaratnya tadi 2, terkumpul padanya harta dan terkumpul padanya fisik, itu wajib. Umroh, haji gitu ya. Kalau pada diri kita terkumpul harta, alhamdulillah uang ada, tapi badan tidak bisa, wajib nggak? Tidak wajib. Nah tadi kalau dia bicara tidak, ya berarti ada yang cacat, ada yang kurang salah satunya. Kalau tidak wajib, ya sudah, tenang gitu loh. Karena tidak berdosa. Ini yang harus dipahami tentang umroh. Berarti itu poin 3 sudah. Poin 1 tadi talangan, poin 2 debitur, poin 3 umroh. Sekarang kita bicara poin yang keempat, mengenai krediturnya. Berarti kreditur itu yang ngasih talangan. Maka normalnya orang kalau mau kasih talangan ya, kreditur,
Yang pertama, utangnya bukan riba. Kalau utangnya riba tidak boleh. Apa contoh utangnya bukan riba? Satu, jadi pinjam 30 juta, kayaknya kurang deh kalau paketnya 30, kan tidak mungkin tidak bawa uang jajan ya. Nah, 3,5 ya, anggap ini paket yang 25 juta gitu ya. Udah ngutang ngambil paketnya yang 45 juta pula gitu ya. Jangan ya. Nah, ambil yang paket 20-an, 30. Terus nanti ibu silahkan kembalikan ke saya 30 juta. Ini boleh. Ada nggak orang baik yang seperti ini? Ada, kabari saya ya. Jadi ini saya bisa ngasih nih utangan berapa sekian, nanti dicicil. Ini kalau ada pun orangnya jangan diumumkan, nanti habis nomor WA-nya diserang gitu. Nah, yang kedua, dan ini nggak boleh ada tambahan ya. Tambahan itu bisa macam-macam bahasanya. Oh bu, ini ada namanya uang admin. Nah, terserah apapun itu ya. Ini nggak boleh. Administrasi itu apa sih? Kertas kan ya? Berapa harga kertas? Kertas satu rim itu cuma berapa sih? Kita kalau buat perjanjian kertasnya berapa kira-kira? Anggaplah 100 lembar wis. Beli kertas HPS 100 lembar plus ngeprint itu berapa? Jadi jangan gunakan packaging ataupun kemasan untuk membingkai atau membungkus riba itu jadi lebih manis. Karena di zaman sekarang itu kan sesuatu itu sebenarnya tidak bagus, tapi bingkainya atau kemasannya bagus. Apalagi yang bukan riba. Yang bukan riba adalah ini biasanya provider kasih kredit. Kalau bukan provider biasanya susah. Kenapa provider umroh itu bisa? Karena mereka biasanya sudah ada perjanjian. Sudah, provider itu apa ya? Biro gitu ya. Tapi bukan biro yang kecil-kecil, yang dia sudah punya akses untuk ke tiket. Dia sudah punya akses untuk booking hotel. Dia punya akses untuk catering. Dia punya akses untuk bus gitu. Artinya dia sudah ada mitranya, sudah ada supplier tetap dia, sehingga kalaupun nanti dia mau jualan, namanya umroh itu kan orang jual jasa ya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Misalkan saya sebagai pihak travel, saya bilang silahkan kalau mau cicil di saya bisa. Kalau bayar cash 30 juta, nanti kalau nyicil ya harganya jadi 60 juta. Boleh? Boleh. Loh, kenapa ketawa Bu? Tidak apa-apa Bu. Kalau ada yang bisa ngasih harga cash 30, harga cicil 20, saya ya mau. Ya enggak? Normalnya kan kalau cash 30, nyicilnya berapa? Biasanya lebih kan? Gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Sehingga tolong dibedakan antara jual beli. Di sini kita jual beli. Kalau yang di kiri itu kita utang piutang. Mirip enggak? Ya hampir mirip, tapi aslinya beda. Makanya orang-orang yang menghalalkan riba itu bilang riba sama jual beli kan sama katanya. Allah bilang enggak. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan seorang kreditur? Kreditur itu kan bisa lembaga, bisa perorangan ya. Maka kata kuncinya cek kemampuan debitur. Yang mau berutang itu dicek. Kenapa? Jangan sampai nanti jenengan ngasih utangan 30 juta, padahal sudah kelihatan nih orang kayaknya tidak mampu deh bayar 30. Ujung-ujungnya apa? Mangkel kan ya.
sakit hati. Nah, jadi tolong cek kemampuan debitur ya. Dan yang jadi debitur tidak usah marah kalau tidak dikasih utangan. Ada nggak debitur mau utang marah? Mau utang nih tidak dikasih, terus marah-marah dia gitu kan. Kamu nih temen loh, ini temen. Iya, emang kenapa? Saya mau utang, saya nggak mau ngasih. Nggak bisa, harus kasih. Bentar, ini gimana ceritanya? Kamu debitur loh gitu ya. Nah jadi harus bisa dipahami. Ini kalau kita bicara antara hubungannya si kreditur dengan debitur. Makanya nanti kalau mau ambil silahkan. Baik, ini saya masuk dari perspektifnya. Ini tadi awalnya saya bahas dari sisi fikih ya, dari sisi hukum Islamnya. Sekarang saya masuk sedikit dari sisi keuangan keluarga ya. Secara kajian keuangan keluarga pun gitu ya, mohon maaf ini kalau agak pedas, bukan cabai tapi secara itu tadi kan perspektifnya fikih ya. Kalau secara kajian keuangan keluarga, utang itu artinya adalah belum mampu. Akui fakta ini dulu, nggak usah bulet gitu. Iya nggak? Iya. Aslinya saya itu mampu gitu kan, tapi memang saya tidak ingin menyombongkan diri ya. Enggak, bilang aja udah tidak mampu kan, itu bukan aib kan gitu. Justru yang menjadi aib adalah udah tahu tidak mampu maksain. Dan kalau dalam urusan ibadah pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kalau kita bicara kemampuan, kita itu mampunya memikul beban berapa sih? Saya hanya mampu memikul beban 30 kilo. Jangan naikkan beban tambahan 50 kilo. Gepeng. Tahu gepeng nggak? Ini di bahu kita. Ibu-ibu beberapa beban terkuat yang diangkat? 100 kilo. Katanya gini, ibu-ibu itu kalau sendiri 100 kilo pun naik sama dia, terangkat. Begitu ada suaminya, ngangkat air pun tidak kuat dia gitu. Jadi fungsinya kita sadar kemampuan adalah cek kira-kira kapasitas saya berapa. Mampu tidak itu saya pikul. Tidak mampu jangan dinaikkan, jatuh. Pasti jatuh. Memang belum kuat. Nah, gimana caranya biar mampu? Gimana caranya biar kuat? Ya kalau kita analogikan dengan badan, apa yang diperkuat berarti? Kakinya dulu diperkuat, ya kan? Dan yang lainnya. Biar nanti naik 100 kilo kuat kita. 50 kilo itu kalau pengen tahu, satu sak semen. Semen tahu? Nah itu. Angkat coba. Nah, gitu. Kalau 30 kilo itu kurang lebih satu karung beras ya. Walaupun ada yang karung beras 5 kilo ya. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara keuangan, orang itu kalau dia berutang, simpelnya akar masalahnya adalah belum mampu. Maka apa yang kita sarankan untuk orang yang belum mampu? Kemungkinannya cuma dua. Yang pertama adalah pastikan dulu tidak minus. Itu dulu. Kalau uang belanjanya per bulan, dapurnya minus, nah ini berarti kan gimana? Nggak usah mikirin yang lain dulu, nggak usah mikirin umroh dulu, nggak usah mikirin yang lain, uang belanjanya cukup. Yang kedua, apa targetnya? Kalau sudah bisa tidak minus, usahakan ada surplus. Terserah surplusnya berapa, tiap orang kan beda-beda kemampuannya. Tapi ada orang itu tangannya suka gatel gitu loh. Maksudnya gatel gimana? Dia tidak terbiasa punya sisa, nggak biasa. Jadi ada orang itu dia nggak biasa kalau nggak ada uang.
Tapi ada orang dia nggak biasa kalau punya uang gitu. Jadi ketika di rekeningnya kok ada uang ya, kata dia. Dan ini masih tanggal 28 gitu loh. Belum, kayaknya harus kosong deh gitu. Jadi itu tuh kebiasaan. Saya nggak mau bilang itu penyakit ya. Nanti lah dibilang penyakit, kayaknya kok piye gitu ya. Nah, sehingga fokusnya kalau kita belum mampu ya usahakan tidak minus. Tidak minus itu apa? Pak Bu gitu ya. Pak Bu itu apa? Impas. Masuk 2 juta, keluarnya 2 juta, nol. Ini gaji suami masuk 10, keluar 10, habis nggak bisa nabung, nggak apa-apa, disyukuri dulu, minimal tidak minus gitu ya. Nanti kalau misalkan kita bisa nambah, ada surplus ya alhamdulillah gitu. Nah tinggal nanti pertanyaannya gimana caranya surplus, ya kan? Jangan tanya ustadz pun nggak tahu gitu kan. Nah itu nanti kembali ke masing-masing, apa yang bisa kita jadikan uang. Ada yang misalkan bisanya apa? Oh saya bisanya jahit, oh saya bisanya ngedit video, oh dan seterusnya. Intinya apapun ya bisa dijadikan uang. Saya hobinya jualan. Kalau nanti dijawab saya nggak hobi cari uang, hobinya ngabisin. Nah ini agak repot juga ini gitu ya. Asal ada sumber uangnya nggak apa-apa gitu kan ya, silahkan. Jadi ada surplus ini, kalau bicara kaidah keuangan ya, berapa surplus atau berapa yang kita sisihkan setiap bulan, itu standar idealnya 10% dari pemasukan. Nah masalahnya nih ya kan, ini kan tergantung pemasukan masing-masing. Kalau pemasukannya 10 juta, 10%-nya berapa? 1. Kalau pemasukannya 2 juta, 10%-nya ya. Bagaimana kalau saya nggak bisa, belum sampai di angka ini untuk savingnya gitu loh, untuk nyimpen, nggak apa-apa, disyukuri dulu yang tadi. Penting pokoknya nggak utang, pokoknya gimana caranya cukup. Makanya yang paling susah kalau ibu-ibu itu kan di rumah jadi bendahara kan ya, bener nggak? Nah, pekerjaan paling susah itu adalah jadi bendahara yang ngurusi uang. Hasil jualan, apalagi kira-kira pengeluarannya posnya banyak nggak? Beli cilok ya kan, beli bakso, beli apa lagi, cendol. Dawet viral gitu. Gitu nggak sih obrolannya? Terus penasaran aja tuh gitu. Saya itu baru tahu ada dawet harga yang di pasar Solo itu dawet apa ya? Rp5.000 gitu kan. Ada yang Rp3.000 dawet. Hilang gitu. Itu tolong dicatat. Kalau nggak dicatat sih gitu. Kok tahu tuh dunia hilang? Ya sejak tadi karena banyak pengeluaran. Baik, itu sesi materinya.
Berapa menit sesi materi saya tadi? 8.30 sampai 9.15, berarti 45 menit. Sisanya 45 menit lagi kita pakai diskusi dan tanya. Terserah, mau tanya tentang fikih muamalah boleh. Muamalah itu urusan harta saat masih hidup, sama-sama harta, tapi areanya sama masih hidup. Utang itu salah satu kajian muamalah. Atau mau bahas waris nggak apa-apa. Ini urusannya harta juga, cuman bedanya setelah wafat. Jadi yang menyatukan atau benang merahnya muamalah, mereka ketemunya di harta. Hingga nanti posisinya saat hidup, satu lagi saat wafat. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Yang paling kiri itu namanya, ini berdasarkan hubungan kedekatannya. Yang paling kiri itu jual beli, jual beli. Terus yang di tengah itu utang piutang. Baru yang paling kanan itu riba. Nanti kalau ditanya apa hukumnya jual beli halal, apa hukumnya utang piutang halal, apa hukumnya riba haram. Kenapa positioningnya dibuat seperti ini? Karena peluang terjadinya riba pada utang itu lebih dekat dibanding peluang terjadinya riba pada jual beli. Makanya kenapa jual belinya agak jauh. Dan jual beli bisa nggak berubah menjadi utang? Bisa. Contoh, saya membeli tutup gelas, tidak bawa duit saya, tidak bawa HP, atau bawa HP tidak ada kuota. Saya bilang, saya boleh nggak beli ini, terus saya ngebuat utang? Bisa. Jual beli berubah jadi utang, jual beli kredit. Selagi berada di area 1 dan berada di area 2 itu boleh. Dan yang sini tadi. Tapi kalau sudah bergerak ke area 3 itu tidak boleh. Sehingga nanti kalau ditanya riba itu secara umum ada berapa? Ada 2. Ada riba jual beli dan ada riba utang piutang. Riba jual beli itu dia berasal dari jual beli. Riba utang berasal dari utang. Nah, terus tadi bertanya, kan sama-sama 30 juta. Apa bedanya jual beli dengan riba? Riba itu tidak ada pergerakan barang atau jasa. Jadi hanya uang ketemu uang. Defaultnya begitu. Ini kalau bahasa orang ekonomi. Jadi riba mau diadu dengan jual beli. Jual beli itu selalu ada underlying-nya, selalu ada objeknya yang dipertukarkan dengan alat transaksi. Entah objeknya berupa barang atau objeknya berupa jasa. Itu jual beli. Sehingga secara kajian ekonomi, orang jual beli itu ada pergerakan, ada perputaran barang atau jasa bertemu dengan uang. Jadi kalau kita buatkan ya, jual beli itu kan sifatnya begini, akadnya 2 arah. Bergerak dari si A, misalnya selaku penjual barang atau jasa, ada pergerakan di situ. Dan bergerak dari si B itu uang. Jadi ketemunya biasanya begitu. Makanya ekonomi itu berputar ketika
uang dengan barang itu gerak, perputaran ekonomi itu gitu. Dan terjadinya nanti inflasi, terjadinya misalkan bubble ekonomi dan yang lain, itu yang bergerak barang jasanya mandek, uangnya putar. Nah, makanya kalau riba itu biasanya apa? Uang ketemu uang. Dan dalam kajian muamalah, uang itu bukan objek. Walaupun uang bisa nggak jadi objek, bisa. Hanya pada akan soft, kayak money changer gitu, apa namanya, tukar menukar uang. Tapi itu pun sangat dibatasi dan sanggup. Makanya syariat itu mengatur ketika uang mau diputar dan ketemunya dengan uang. Uang kamu sadar diri dong gitu. Kamu itu bukan objek, kamu itu alatnya gitu. Sehingga riba itu biasanya permainannya uang ketemu uang. Sehingga apa yang diberikan A kepada B itu uang. Jadi uang yang beranak uang gitu. Makanya kenapa salah satu dampak buruk riba itu bikin orang males. Gak percaya? Coba ya kalau nanti ngobrol sama orang yang selama ini uang minimnya itu di lock di deposito. Walaupun kalau sudah itu kan diadu antara deposito tadi dengan inflasi bisa jadi nggak seimbang. Tapi maksudnya ada orang itu males gitu, di deposito kan. Makanya waktu Pak Purbaya awal-awal viral itu, mohon maaf ya, nggak bicara politik ya, maksudnya beliau menyoroti kalau uang yang ada di bank itu nggak kalian putar ke bawah, hanya di deposito kan, ngapain kami bayar Anda sebagai komisaris, sebagai direktur mahal-mahal? Nggak mikir dong gitu, karena yang diputar uang sana sekolah gitu. Ya saya punya uang berapa, sekolahnya nanti baliknya dia bawa teman, ini bawa anak gitu. Jadi uang kita bawa anaknya si uang. Nah itu riba. Dan di sini kenapa dia merusak? Makanya secara kajian ekonomi gua, riba itu merusak karena nggak ada pergerakan. Di bawah itu nggak ada perputaran. Yang berputar dirasakan oleh masyarakat apa ini? Barang biasa ketukar sama uang. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya background bukan orang ekonomi. Kalau di sini ada orang ekonomi atau dosen ekonomi dan penjelasan saya menyelisihi ilmu ekonomi, tolong dikoreksi. Ada orang ekonomi sini. Kalau ibu-ibu orang ekonomi semuanya harus ada. Bukan itu yang saya maksud. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ditanya apa bedanya jual beli dengan riba, nalar gitu. Makanya orang kalau udah biasa dicekokin, biasa hidupnya dengan riba, disuruh geser ke jual beli, biasanya resisten, nolak. Kenapa? Jual beli itu ada resiko. Misalnya nih pulang barang busuk, resiko. Pulang barang, saya bahkan lebaran tahun lalu ya, nggak tahu sih bapak ini, saya ngerti kadang beberapa teman pengusaha itu mereka tidak, ya mungkin dia sudah memproyeksi ya, analisis laporan keuangannya mungkin sudah oke, cuman nggak tahu saya kenapa dia dengan PD-nya gitu ya. Waktu itu ini bulan apa sebenarnya? Desember. Kalau ininya akhir. Kalau jam sahabat Ramadan karena 80 hari lagi. Jadi dia sekarang ini dia sudah stop karena bapak ini usahanya furniture yang jual-jual sofa, spring bed gitu-gitu, sofa. Jadi dia mungkin dia berdasarkan data dia di tahun-tahun lalu penjualan terbanyak ketika menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran itu sofa.
dan nggak tahu kenapa dengan PD-nya dia langsung habiskan liquid dia ke sofa. Ternyata sepi. Nggak tahu faktor apa, pasar dan lain-lain, tapi intinya itu jadi dead stock gitu. Jadi inventory itu yang nggak bisa bingung dia mau pulang lagi karena biasanya trennya di next month-nya itu bulan berikutnya mungkin sudah spring bed yang dicari orang gitu, sudah lemari untuk ini dan lain-lain. Makanya jual beli itu, makanya nggak semua orang punya apa ya, bakat, atau nggak semua orang punya mental untuk jualan. Nggak usah dipaksakan, karena jualan itu ada risikonya, basi dan lain-lain. Walaupun di situ tentu ada keuntungan besar. Gitu Bu, kira-kira kalau ditanya. Ya. Oh oke, baik. Paham. Oke. Nah, kalau leasing itu nanti begini flow-nya Bu. Dia bergerak dari apa namanya, titik satu. Awalnya kan jual beli, leasing itu kan jual beli. Terus dia menyediakan produk, tidak tunai kan, bayarnya kan DP. Begitu jual beli, dia tidak tunai. Sebenarnya dia sudah berubah dari titik satu ke titik dua. Jadi kalau ditanya jual beli kredit itu boleh nggak sih? Boleh. Dan yang nggak boleh adalah kalau dia sampai geser ke titik tiga. Apa tuh yang bikin geser dari yang halal ke yang haram? Satu, denda. Dua, penalti. Tiga, Sita. bagi Sita tarik uang. Nah, kalau sita itu tergantung. Tidak semua sita itu salah. Ada penarikan agunan itu yang benar ada. Cuman di beberapa kasus memang sita itu tidak benar caranya. Makanya nanti coba deh perhatikan skema yang ditawarkan kredit itu, mereka kasih selembaran. Bu, kalau ibu ngambil skema 1 DP sekian, cicilan sekian, total sekian, ya enggak? Nah, Bu ambil nanti skema 2, skema 3. Nah, terus kalau misalkan saya ambil skema 1 DP sekian, yang kemudian cicilan sekian, saya jatuh tempo, ya kan? Apa kata orangnya? Ya kita restrukturisasi ya kreditnya, pindah ke skema 2, skema 3. Sudah boleh. Kalau jual beli sudah di lock deal, berapa harganya? Kalau cash 10 juta, kalau kredit selama 1 tahun 15 juta, itu di lock. Nggak boleh ditambahin kena cas dan seterusnya. Nah kan muncul pertanyaan, terus gimana tuh cara atasinya si debitur yang prestasinya, itu kan pertanyaannya kan ya. Orang itu kan kadang kenapa dimunculin denda? Ya biar disiplin dia, biar bayarnya on time dan lain-lain. Syariat itu sudah kasih solusi sebenarnya. Syariat kasih solusi satu, ada namanya rohan. Rohan itu apa? Gadai. Oh iya, kita sampai jam berapa? 10, bukan 9.30, 10 kan? Gadai. Terus yang kedua itu namanya boman. Boman itu penjamin, tapi dalam bentuk orang gitu. Kalau si gadai itu bentuknya apa? Barang kan. Jadi terlepas nanti namanya agunan kan, kemudian gadai, terserah. Kalau ujungnya barang, dia masuk skemanya orang. Ada namanya kafir. Kafir itu dia bentuknya penjamin juga, lalu dia orang juga. Cuma nanti antara kafir dengan doman itu beda.
Kalau kafil, kewajibannya hanya mempertemukan. Kalau dhamma itu ikut tanggung jawab. Contoh, B mau utang ke A tidak percaya sama si B. Kata si A, B, kamu mau tak kasih utang, tapi saya minta penjamin. Kalau nanti jatuh tempo kamu tidak bayar, kalau jatuh tempo kamu telah bayar, saya butuh backup. Maka tergantung, misalnya si C masuk, bisa dia masuk sebagai dhamma, bisa dia masuk sebagai kafir. Kalau si C masuk sebagai kafir, tugas dia nanti ketika jatuh tempo hanya mempertemukan. Misalnya si B kabur, ya tugas si C nyari di mana si B, mempertemukan. Kalau misalkan si B sudah meninggal, maka kafirnya pertemukan si A dengan kuburan si B. Oh iya, jadi tugas saya sebagai kafir selesai. Kamu mau tagih, ini kuburannya, selesai tugas saya. Itu kafir. Tapi kalau nanti dia dhamma sebagai dhamma, itu A boleh tuntut, B belum bayar. Kamu sebagai penjaminnya dan kamu sebagai dhamanya, maka tolong bayar utang si B. Dan ini semuanya ada penjelasannya. Kalau barang kan gampang disita, nanti ada aturan menyita barang gadai dan yang lain itu ada aturan menyita. Kira-kira begitu. Jadi ini nanti dalam kajian muamalah jenis akarnya namanya akad tausik. Akad tausik itu dia sebagai komplementer atau pelengkap atau penjamin, melengkapi akad sosial dan melengkapi akad komersil. Sudah terjawab? Oke, monggo Bu. Ada mikrofonnya Bu. Kalau kuat teriak boleh. Oh iya, silakan. Dalam sistem hukum Islam ada harta Begini. Jadi sebelum saya misalnya suami atau istri meninggal, sebelum dibagi waris di harta orang ini dulu, apakah memang begitu sistem hukum Islam? Terima kasih. Kalau ditanya dari mana sebenarnya muncul istilah gonod ini, dia berasal dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi di undang-undang perkawinan itu mereka ada pasal membahas tentang harta yang didapat setelah menikah. Jadi harta yang didapat setelah menikah menurut undang-undang perkawinan itu secara otomatis menjadi harta bersama. Bersama artinya 50-50. Ini bingkai atau kerangka berpikir dari undang-undang perkawinan. Dan dikeluarkan dari harta bersama itu misalkan yang didapat karena warisan. Misalnya istri dapat warisan, itu tidak disebut harta bersama walaupun ayah atau ibunya istri meninggal setelah menikah. Atau hibah, gitu ya. Dan kenapa muncul pasal ini? Karena kerangka dasarnya nikah itu sama dengan ubah kepemilikan. Jadi pokoknya begitu menikah itu otomatis mengubah status kepemilikan. Ini kerangka yang dipakai oleh undang-undang perkawinan. Supaya ibu paham dulu dari mana munculnya gonod ini, gitu ya. Dan itu juga yang nanti akan dipakai di pengadilan. Sehingga kalau nanti mau bawa ke pengadilan, ya pengadilan pasti akan menggunakan ini.
entah di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Bisa nanti ini tidak berlaku kalau sebelum nikah misalkan ada pisah harta. Jadi ada perjanjian pisah harta. Ini kalau kerangka berpikir kalau kerangka berpikirnya hukum Islam, ya, nikah itu tidak mengubah kepemilikan. Ya, kalau seperti ini nanti begitu nikah jadi kepemilikan. Ini konsekuensinya kalau mengubah kepemilikan, bisa nggak istri lebih kaya dari suami? Bisa. Artinya kalau nanti si istri ini misalnya jualan online, dia punya usaha catering, dia senang masak, dia senang bikin konten dan lain-lain, lebih kaya dia dari suaminya. Suaminya kerja di satu perusahaan atau di mana, gajinya UMR Jogja. Berapa UMR Jogja? 2,5. 2 kali UMR Jogja 5 juta. Gaji suami harus bernafkah, pemasukan istri untuk. Berarti kekayaan tadi akan secara otomatis 50 meskipun itu punya istri. Nah, kalau secara nalar berpikirnya fikih, maka akad nikah itu tidak mengubah kepemilikan. Jadi atau mungkin ya tidak sama dengan syirkah. Ini gampang. Kalau tadi akad nikah sama dengan syirkah. Syirkah itu kan menjadi kongsi, kita partner, kita ada kongsi. Kenapa kok dalam Islam akad nikah itu tidak sama dengan akad syirkah yang untuk fungsinya mengubah kepemilikan? Karena akad nikah itu apa fungsinya? Untuk menghalalkan hubungan suami istri. Kalau belum nikah kan tidak boleh, gitu ya. Nah, begitu nikah, apa yang berubah? Tapi apakah kepemilikan berubah? Jawabannya tidak. Misalkan, ini turunannya nanti. Kalau kita bicara kewajiban zakat, kewajiban zakat itu kan masing-masing. Bisa istri wajib zakat, suaminya belum. Suaminya wajib zakat, istri belum, atau sama-sama tidak wajib zakat, atau sama-sama wajib zakat, kan beda tuh. Jadi neracanya si istri dengan neracanya si suami ini beda, masing-masing punya neraca. Yang belum tahu neracanya timbangan atau bensin, atau nanti di situ intinya adalah harta kekayaan seseorang, gitu, data kekayaan. Jadi yang di neraca itu mengetahui total aset, dan di situ nanti akan ketahuan total utang, dan di situ nanti akan ketahuan harta bersihnya. Intinya neraca itu 3 itu. Sehingga mungkin nggak suami punya aset, mungkin nggak istri punya, mungkin ini punya sendiri-sendiri. Suami punya utang mungkin, istri punya utang mungkin. Bisa saja istri punya utang untuk beli apa misalkan. Yang suaminya itu bukan utang suami. Terus tadi, nah kalau ibu bertanya, secara hukum Islam gimana? Ada nggak? Kalau ibu bertanya yang dimaksud golongan ini adalah harta bersama, jawabannya ada. Cuma memang agak sedikit berbeda, gitu ya. Dia tidak menjadi bersama hanya dengan menikah, tapi butuh akad baru, syirkah. Apa itu? Ya ada tadi, misalkan kesepakatan suami istri beli rumah kongsi, bikin usaha kongsi, beli sawah kongsi. Uang saya misalkan 100, uang istri 100, 50-50. Uang saya 100, uang istri 200. Itu berapa? Beda kan komposisinya? Uang saya 100, uang istri 400. Ini beda. Sehingga bercampur itu tidak selalu 50. Ada banyak sekali kemungkinan 90-10, 10-90, dan seterusnya.
partisipasi hukuman sesuai hukum itu atau bukan? Kalau ibu bertanya ke saya akan balikkan, ibu punya harta di situ atau tidak? Kalau ibu bertanya ke saya, Kerja semua, tapi bukan kalau oh iya, berarti kan istri punya pemasukan, iya kan? Jika untuk beli aset ada uang istri juga di situ kan? Ya makanya tadi kalau memang ada hak ibu di situ ambil, ya kan? Nah, kalau nggak ada jangan diambil. Itu kalau saya. Intinya saya akan berada di sisi pertengahan. Kalau memang ada uang istri kepake di aset itu berapa persen, nggak apa-apa, memang itu harus dikeluarkan dulu karena itu bukan punya suami. Nanti istri dapat lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada uang istri kepake di situ, jangan diambil potong-potong dulu. Itu kalau nanya ke saya. Tapi kalau untuk pengadilan silakan. kompilasi itu bisa katanya Iya, ya makanya tadi ibu mau nanya ke saya, ada ke pengadilan, gitu. Kalau saya menanyanya yang di luar pengadilan. Yang penting kan tadi saya jelaskan nalar berpikir, alasannya ya. Ini masalah nanti ibu memutuskan mengikut yang mana terserah. Kan nanti kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Ya, sama-sama. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih mau bertanya tentang uang, tapi ini bukan tentang warisan, tentang arisan, Ustaz. Iya. Dan saya tuh bikin perhatian begini. Arisan sekarang ini uang dikumpul sekarang, dibuka sekarang, tapi dapatnya bulan depan. Katanya biar kalau mundur istilahnya seperti itu, dia masih punya uang. Seperti itu bagaimana Ustaz? Apa yang bagaimana? Menurut hukum Islam. Kalau menurut saya itu jelas tidak masuknya. Tapi bagaimana saya harus menyampaikan kepada teman-teman agar memahami ini. Tolong dibantu. Nah, kalau sudah bicara rasa nih Bu ya, karena kita kan kadang itu tahu yang benar mana, yang salah mana, gitu kan ya. Nah, tinggal lagi bagaimana mengkomunikasikan dan menyampaikan. Yang pertama jelas buang rasa tidak enak. Iya, yang menghalangi kita itu kadang ngomong, itu kan cuma satu, nggak enak. Karena pertanyaan itu cuma itu kan ya. Iya. Bukan Ustaz. Terus Hukum-hukumnya menurut Islam agar saya menyampaikan itu apa yang harus saya sampaikan ke teman saya itu. Padahal sudah saya katakan bahwa itu tidak bisa. enggak, saya tadi belum paham skemanya. Anggapnya 5 orang nih arisan deh. Terus gimana? Mereka setoran. Habis itu Kocok. Oke. Nah, oke. Ya. Ya. Oke. Begini, kalau kita bicara arisan itu sebenarnya varian dari akad utang piutang. Contoh, di sini ada 5 orang nih, ibu-ibu bikin arisan, anggotanya cuma 5, dan biasanya kalau 5 itu setorannya satu orang 10 juta. Nah, kalau satu orang setorannya 100.000 cuma 5, orang kerjaan kan gitu kan. Kalau yang apa namanya tertutup terbatas itu biasanya angka setorannya juga beda. Jadi begini, pada saat si A yang narik pertama
Padahal kan dia baru store berapa, enggak tadi 10 juta ya. Nah, berarti dia itu utang 40 juta, benar nggak? Yang utangnya siapa? B, C, D, E, gitu kan? Nah, sedangkan berarti kalau dia utang, ini kan posisinya A itu orang pertama dapat, itu dia jadi debitur kan? Benar nggak? Pada saat putaran berikutnya tugas dia nyaur utang. Makanya orang yang pertama dapatnya harus hati-hati, pegang dia nih, jangan sudah dapat hilang. Nah, ini bahaya ya. Kasihan yang orang terakhir, ini orang kelima. Orang kelima itu dia ngutangi selama giliran A, B, C, D, dia store, yang ngutangi berapa yang dia ngutangi? 40 juta, ya kan? Nah, nanti baru ketika giliran dia narik, dibayarlah tuh semua utang dia. Kalau memang anggotanya masih utuh. Nah, karena biasanya yang paling ujung itu hilang. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan uang konsumsi, ya kan? Karena kan biasanya yang gilirannya narik itu ada uang konsumsi. Wallahu a'lam, kalau saya boleh saran, arisannya di restoran aja. Bayar sendiri-sendiri, itu halal. Dan jadi misalkan, Mbak, arisannya Mbak di mana? Restoran, cari aja menu daftar restoran se-Jogja. Terlalu bosan di kota, cari Kulon Progo, dia beda suasananya, nggak apa-apa. Nanti pas kita kumpul di meja resto dan stop nih, uang saya tanggung 10. Bilnya ya split lah, tanggung masing-masing. Itu yang paling aman. Kenapa? Karena begini, jangan sampai uang konsumsi itu nanti dalam tanda kutip jadi tambahan untuk para kreditur. Ya kan? Siapa yang menjadi kreditur pada saat si narik? Yang jadi kreditur siapa? Ini dong, ini kreditur kan? Kreditor kan? Iya. Nah, masalahnya kadang kenapa kok konsumsi itu bukan perkara yang sepele? Misalkan nih, pada saat si A, waktu si A menservis, A ini masih konsumsinya seafood atau apalah, kambing guling, terserah gitu. Yang mana angkanya itu enggak kecil gitu. Kira-kira waktu si B narik, mungkin nggak dia panggil tukang angkringan? Jawab jujur aja deh. Mungkin berapa persen kemungkinan? Nah, pasti dia akan mikir, kemarin di rumah itu kambing guling gitu, minimal bebek guling kan gitu. Nanti begitu sih ini, jadi ini tuh kadang jadi beban mental ini. Nggak percaya? Saya nggak tahu, ibu-ibu itu nggak mikir? Iya. Sama kita. Oleh berarti solusinya ke restoran aja. Mau pesen yang mahal, pesen sendiri, bayar sendiri. Mau yang murah, pesen sendiri, bayar sendiri. Nggak mau makan, garingnya nggak apa-apa juga. Paling diusir sama restorannya. Mohon maaf Bu ya, ini kalau nggak pesan-pesan kita usir Bu gitu. Nggak apa-apa. Itu syaratnya. Karena kalau sudah melibatkan konsumsi, walaupun nanti bisa aja diakali, kan bisa di-split, ada uang konsumsi, tetap realitanya tidak bisa. Kalau uang konsumsi itu hanya bisa menghidangkan air putih, apa yang bisa air putih hilang? Masih nanti nombok gede. Apalagi kan? Pokoknya nanti yang paling kena, karena begini, tidak semua orang itu bisa masa bodoh. Sama seperti tadi, kira-kira yang sakit kepala saya pasti
Apalagi ABCD ini menunya istimewa semua gitu kan. Ada seafood, kambing gulai, nanti sapi gulai gitu ya, nasi gulai, habisnya pokoknya giliran sakit kepala ya. Ini mau disuruh apa? Gitu kan. Kan nggak mungkin kan cuma dibelikan ayam geprek gitu kan. Mungkin sih mungkin. Pasti orang kan. Apalagi circle-nya sih 10 juta ini loh. Circle 10 juta loh ya. Jangan bayangkan circle kita yang enggak. Kita datang mau geprek pula gitu. Ayam geprek 10.000 lagi. Kira-kira seperti itu Bapak. Di restoran. Bebas, waktu bebas. Ini saya mau utang nih, Bu, saya mau utang sekarang 10 juta. Ibu masih sekarang boleh nggak? Boleh. Ibu masihnya 2 hari lagi boleh nggak? Ibu masih ke saya sebulan lagi boleh nggak? Boleh. Karena saya bilang kalau sebulan lagi saya butuhnya sekarang. Kalau sekarang utang saya. Makanya itu dikomunikasikan aja. Intinya default atau basic dari akad arisan itu utang-utang. Ya paling aman lagi. Dan kalau punya resto kan itu bisa sesuai kemampuan kan. Jadi kalau mampunya yang harga minumannya segelas 2.000, carilah resto yang itu. Jangan paksain, enggak ada lagi minuman segelas 2.000. Air putih gratis. Nah, jangan cari restoran yang satu gelasnya 50.000. Ini disesuaikan. Ya, yang repot itu kalau dia bercampur gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ya, mengkomunikasikannya. Kecuali ada yang saya mengcover, udah urusan makan saya semua, tolong ditempel orangnya. Pokoknya kawal ketat gitu ya. Harus kita kawal itu, yang siap mentraktir-traktir. Baik, Allah. Silakan, masih ada 7 menit. Terima kasih Ustaz. Iya. Nah ini depannya ini. Waalaikumsalam. Ingin tanya Pak Ustaz, jadi kalau seandainya ada maklar atau misalnya reseller gitu ya, yang menaikkan harga dari barang atau produk yang dijual itu maksimalnya berapa? Dan kalau seandainya barang yang dijual itu harus melalui bank, apakah ia termasuk dalam pihak yang mengambil manfaat dari riba? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau margin itu bebas, terserah. Yang penting kalau posisi kita sebagai intermediate, ya, sebagai pihak tengah, itu tergantung dibilang dengan ownernya. Ada yang dia bilang dari saya harga 100, terserah mau jual berapa. Oh terserah, bisa menjual itu 1 juta silakan. Tapi ada juga yang skemanya biasanya barang-barang branded ya, atau yang sudah terikat dengan brand tertentu. Mereka biasanya kasih aturan main. Barang saya hanya boleh dijual maksimalnya harga sekian, minimal sekian. Tidak boleh. Kalau kamu jual di bawah harga sekian, merusak pasar, kamu tidak akan. Jadi itu tergantung ini. Nah kemudian tadi kalau mau riba, apakah riba? Tergantung skema. Jadi kita harus sifatnya objektif, proporsional. Jangan sifat ini kita berat ke kiri, pokoknya semua yang dijual haram. Enggak itu. Ada dari dia itu yang halal. Nah, nanti kalau bicara skema transaksi ya berarti harus dipahami jenis akadnya, klausulnya, perjanjiannya, dan seterusnya. Jawabannya itu. Kalau tidak ada kesepakatan yang bermasalah ya halal. Tapi kalau ada skema-skema, mekanisme yang bermasalah ya nggak boleh. Oh developer kan yang membuat Bu. Ibu sebagai apa? Developernya atau maklarnya? Oh enggak, developer kan jual. Dia sebagai owner ya,
sebagai pemilik barang. Nah, tinggal antara developer dengan si bank itu apa? Jadi kehadiran si bank kan kalau kita lihat basicnya sebenarnya cuma dua pihak, pembeli, end usernya, customer dengan developer. Muncul banknya itu. Maka nanti posisi bank itu hadir sebagai apa? Apakah dia sebagai pembeli, apakah dia sebagai rekan kongsi dan yang lain? Tergantung, dan makanya harus dipelajari akarnya. Ada lagi? Yang pertama, oke, baik. Selamat. Jadi yang pertama begini, saya jawab pahitnya Ibu. Orang gak punya duit mumet. Ya, apa yang dia mumetkan, mikir gimana punya duit. Ya, sekarang ibu udah punya duit mumet. Bagaimana caranya duit ini diputar, ya? Sehingga apa PR untuk yang punya duit tapi mumet? Jawabannya adalah belanja. Gitu. Kalau tidak mau belajar, tidak usah jadi orang kaya. Kasih ke saya duitnya. Kenapa? Karena memang ada ilmu-ilmu yang itu dibutuhkan sesuai kondisi kita. Seperti tadi, bagaimana cara saya bisa putar uang ini, tapi cara putarnya halal. Kalau masih bingung, itu ada gapnya apa? Ilmu. Ya belajarlah fikih muamalah, pahami skema akad dan yang lain. Dan terus kemana ini uang kita putar dan yang lain. Tapi insya Allah momennya orang punya duit Bu, nggak semuanya yang nggak punya duit. Jadi Ibu bersyukur kalau momen karena duitnya kebanyakan terus bingung. Karena saya momen karena nggak ada duit. Gitu ya. Ini yang belajar. Hingga nanti siapa yang bisa mengedukasi itu jawaban singkat. Karena kalau jawaban panjangnya bingung juga. Kita butuh data. Ibu selama ini minatnya di mana? Kemudian circle-nya ibu siapa? Jadi jawabannya itu pasti custom. Gak mungkin saya bilang, mau coba buka gerobak cilok. Nah kan, belum tentu ibu minat sama cilok gitu kan. Ibu minatnya sama bakso gitu. Jadi memang memutar uang tadi salah satunya minat. Kemudian keahlian. Kalau itu bukan keahlian kita, tolong jangan dicemplungkan duitnya ke situ. Contoh apa? Kita nggak punya keahlian tentang perkebunan sawit, perkebunan buah. Jangan sekali-sekali cemplungkan duitnya, hilang gitu ya. Ibu ahlinya apa? Oh saya ahli dalam urusan apa itu ibu ahlinya? Ngabisin duit ahlinya. Ya intinya begitu, intinya begitu. Dan bersyukur karena umumnya masih banyak duit. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan, semoga ada faedahnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ila jannah min qawlin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ila nar min qawlin aw amalin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup atau balik ke moderator lagi. Silakan. Terima kasih.